Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argun Sali. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang cost of quality and productivity. Pertama, definisi mutu. Biaya mutu adalah biaya yang timbul karena mungkin atau telah dihasilkannya sebuah produk yang mutunya jelek. Dalam usaha untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan mutu dari suatu produk, perusahaan harus mengeluarkan biaya. Maka biaya inilah yang disebut dengan biaya mutu. Biaya mutu harus dikendalikan dengan tepat oleh suatu perusahaan dikarenakan dengan meningkatnya biaya mutu, maka hasil produksi akan semakin rumit. B. Meningkatnya kesadaran akan biaya daur hidup produk, termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan, tenaga kerja, dan suku cadang. C. Adanya kebutuhan akan insinyur dan pengelola mutu yang secara efektif dapat membeberkan biaya produksi dalam bahasa manajemen umum, yaitu uang. Biaya mutu dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, biaya pencegahan. Kedua, biaya penilaian. Ketiga, biaya kegagalan internal. Dan terakhir, biaya kegagalan eksternal. Pertama, biaya pencegahan, yaitu adalah biaya yang terjadi untuk mencegah kerusakan produk atau jasa yang akan diproduksi. Jika terjadi kenaikan biaya pencegahan, maka perusahaan mengharapkan terjadi penurunan biaya kegagalan. Jadi, biaya pencegahan terjadi dalam rangka untuk menurunkan jumlah unit atau jasa yang mengalami ketidaksesuaian. Contoh biaya pencegahan adalah biaya di perencanaan mutu, di kendalian proses, dan lain sebagainya. 2. Biaya penilaian. Biaya penilaian adalah biaya yang terjadi untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan persyaratan mutu. Tujuan utama fungsi penilaian adalah untuk mencegah pengiriman barang-barang yang tidak sesuai persyaratan ke pelanggan. Contoh biaya yang dikeluarkan ketika dalam tahap penilaian adalah pengujian di dalam laboratorium, dalam membiayai tenaga pemeriksaan, dan sebagainya. 3. Biaya kegagalan internal, yaitu biaya yang terjadi karena produk atau jasa yang tidak sesuai dengan persyaratan terdeteksi sebelum produk atau jasa dikirimkan kepada pelanggan. Contohnya biaya sisa bahan. Yang kedua, biaya pengerjaan ulang. Yang ketiga, biaya untuk memperoleh bahan baku. Yang ketiga, factory context organizing. Terakhir, biaya kegagalan eksternal. Biaya ini adalah biaya yang terjadi karena produk atau jasa gagal menyesuaikan persyaratan yang diketahui setelah produk atau jasa tersebut dikirimkan kepada pelanggan. Kegagalan ini adalah kegagalan yang tidak terdeteksi oleh aktivitas penilaian. Pada dasarnya, biaya mutu dapat dibedakan menjadi golongan berdasarkan sifat terjadinya, yaitu biaya pengendalian yang meliputi biaya pencegahan serta biaya penilaian dan biaya kegagalan. Biaya kegagalan eksternal ini dapat berbentuk garansi atau biaya untuk dari keluhan dari luar jaminan atau biaya penarikan produk dan sebagainya. Selanjutnya adalah pengukuran biaya kualitas. Biaya kualitas dapat dilihat dari data yang tersedia dalam catatan akuntansi perusahaan. Namun, ada biaya-biaya kesempatan yang muncul sebagai akibat adanya kualitas yang buruk dan tidak terdapat dalam catatan akuntansi. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi, yaitu 1. Metode multiplier. Metode ini mengasumsikan bahwa biaya kegagalan total merupakan perkalian dari beberapa biaya kegagalan. Biaya kegagalan eksternal total sama dengan biaya kegagalan total yang terukur. 2. Metode penelitian pasar. Metode ini menggunakan metode penelitian pasar yang formal untuk menilai pengaruh kualitas yang rendah terhadap penjualan dan pangsa pasar. Misal, melalui survei pelanggan dan wawancara dengan tenaga penjualan perusahaan. 3. Fungsi kerugian kualitas. Metode ini mengasumsikan bahwa variasi dari suatu nilai target dalam suatu karakteristik kualitas dapat menyesuaikan biaya kualitas tersebut. Fungsinya atau rumus
L dalam kurung Y sama dengan K dalam kurung Y dikurangi T pangkat 2, di mana K konstanta terkait dengan struktur biaya kegagalan eksternal, di mana Y adalah nilai aktual dari karakteristik kualitas, di mana T adalah nilai target dari karakteristik kualitas, dan L adalah kerugian yang dihasilkan. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang balance scorecard. Balance scorecard adalah alat pengukur kinerja dalam mencatat rencana kerja yang akan dicapai oleh perusahaan yang pada masa akan datang. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang balance scorecard. Balance scorecard adalah alat pengukur kinerja dalam mencatat rencana kerja yang akan dicapai pada masa yang akan datang, beserta capaian kinerja dengan menerapkan keseimbangan antara faktor finansial dan non-finansial, strategi jangka pendek dengan jangka panjang, serta keseimbangan antara perspektif internal dan eksternal. Sistem manajemen ini telah diimplementasikan pada banyak organisasi, baik itu privat maupun publik, sebagai alat sistem manajemen yang menerjemahkan visi dan strategi ke dalam action melalui pengelolaan indikator. Konsep balance scorecard pertama kali diperkenalkan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton pada tahun 1960. Alumnus Harvard University ini melakukan sebuah riset tentang pengukuran kinerja perusahaan dengan hasil yang mengejutkan. Kaplan dan Norton menemukan fakta bahwa penyebab utama kegagalan organisasi yaitu: pertama, ketidakmampuan dalam menjalankan strateginya. Kegagalan dalam menjalankan strategi ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu sedikitnya pegawai yang memahami strategi organisasi. Dari hasil survei yang mereka lakukan, hanya 5% dari total pegawai suatu organisasi yang mengerti strategi organisasi. Berarti 95% pegawai berjalan bagai orang buta yang tidak tahu ke arah mana organisasi tersebut menuju. Kedua, Kaplan dan Norton menemukan fakta bahwa 25% manajer yang mengaitkan insentif dengan strategi. Padahal insentif merupakan salah satu motivator terefektif untuk mendorong pegawai bekerja sesuai target organisasi. Tentu tidak mungkin organisasi menggerakkan pegawainya dengan ancaman-ancaman saja. Karena itu dilakukan, yang terjadi justru penolakan dan demonstrasi. Ketiga, hasil penelitian Kaplan dan Norton mengungkap fakta bahwa para eksekutif lebih banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas dan tidak strategis. 85% pihak eksekutif hanya menggunakan waktu kurang dari 1 jam dalam 1 bulan untuk membicarakan strategi organisasi. Manfaat dari balance scorecard. Pertama, penetapan visi dan strategi. Pengertian istilah balance scorecard terdiri atas 2 kata, yaitu scorecard yang berarti kartu skor dan balance yang berarti berimbang. Kartu skor berfungsi untuk mencatat rencana kinerja yang akan dicapai pada masa yang akan datang, beserta tujuan kinerjanya. Kata berimbang berarti adanya keseimbangan antara faktor finansial dan non-finansial, strategi jangka panjang dengan jangka pendek, serta keseimbangan antara perspektif internal dan eksternal. Oleh karena itu, visi seharusnya mencerminkan mimpi bersama dari seluruh elemen organisasi tentang kondisi ideal yang diharapkan. Dan balance scorecard bisa menjadi alat sistem manajemen yang menerjemahkan visi dan strategi ke dalam action melalui pengelolaan indikator pengukuran kinerja yang koheren. Kedua, komunikasi antara pemimpin dengan seluruh pegawai. BSJ akan memperkenalkan pada berbagai istilah yang mengikuti komponen BSJ seperti peta strategi, EQ, target, dan inisiatif strategis. Peta strategi merupakan panduan bagi seluruh unsur organisasi dalam menjalankan organisasi. Salah satu kesulitan dalam organisasi untuk menerjemahkan tujuan yang bersifat abstrak ke dalam strategi yang bersifat konkret. Selanjutnya, ketiga, ukuran atas pencapaian hasil kinerja. BSC juga memperkenalkan indikator pengukuran kinerja, yaitu EQ. EQ merupakan ukuran atas pencapaian hasil kinerja dari kegiatan atau program yang ditetapkan. Target adalah dasar untuk menentukan keberhasilan dengan cara membandingkan realisasi dengan target.
Sedangkan inisiatif strategis merupakan aktivitas atau kegiatan yang harus diimplementasikan dalam rangka mendukung pencapaian secara strategis. Dengan kata lain, inisiatif strategis merupakan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai target dan mengukur tingkat keberhasilan terhadap tujuan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.